Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi azmain amma ba'd. Wazalna alkitab tibyana likil sayin wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Ketemu lagi ya di rumah aku. Kita hari ini membahas tentang surat Al-Ghasyiyah atau surat pembalasan. Turun di Mekah, terdiri dari 26 ayat. Ya, baik kita mulai aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Uzuhu yaumaizin ghasyiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhariq. La yusmi'unu wa la yughni min zu'. Wujuh yawmaizin naimah li ja'iyya radiyah bi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha zururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa na'mariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'azzibuhu Allahul 'azabal akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Sampai? Udah surat kiamat, dari pengajian ya, dari pembicaraan ustadz, ulama, kiai, udah sampai kiamat seperti ini, gini-gini dan lain-lain. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Kenapa dia terhina? Mungkin banyak salah kali dulu, banyak dosa. Karena mereka bekerja keras, lagi payah banget. Bekerja keras, payah, tunduk, hina. Mereka memasuki api yang sangat panas. Ya udah payah, nunduk, hina. Masuknya kemana? Api yang sangat panas.
diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Udah kepanasan dikasih minum air yang panas banget. Ini mungkin termasuk ayat-ayat dari Muhtamat ya, ayat yang jelas. Artinya sangat jelas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Makanannya nggak ada, adanya pohon yang berduri. Kalau nggak salah dalam kitab itu ada beberapa pembicaraan tuh, ada namanya pohon jakum, pohon penghuni neraka yang berduri yang dimakan. Bayangin aja kalau buahnya berduri kita makan, ya karena saking laparnya ya terpaksa kita makan. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Tapi sebaliknya, ya di ayat ke-8-nya, pada hari itu pula banyak wajah yang berseri-seri. Banyak wajah yang berseri-seri. Mereka senang, merasa senang karena usahanya sendiri. Ya mungkin dulu berbuat baik, ikut perintah Allah, pengajian, sholat, menolong orang, dan lain-lain. Mereka dalam surga yang tinggi. Nah, jadi di ayat ke-10-nya ini, surga ini berada dalam tanah yang tinggi, tingkatan yang tinggi. Jadi neraka itu di bawah dasar neraka. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Jadi dalam surga tuh nggak ada yang namanya gibah, ngomongin orang, mengumpat, namanya tuh bully dan lain-lain, nggak ada. Selalu assalamualaikum, apa kabar, gimana kabar kamu, apa kamu butuh sesuatu, dan lain-lain. Di sana ada mata air yang mengalir. Nah, udah tempat yang tinggi, udah perkataannya baik. Di surat yang lain ada yang dibilang adanya dipan-dipan, duduk, ada bantal-bantal. Nah ini dipan-dipan nih. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya, jadi ada mata air tuh, kalau nggak salah mata airnya namanya salsabilah, mata air dari surga. Nah, lanjut ke 13-nya, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan itu kayak balai ya, balai. Kayak di depan rumah, balai, depannya ada sungai. Coba bayangin dulu deh, balai, depannya sungai, ya kan? Terus apa? Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, gelas, ya kan? Tinggal minum, minta tinggal tersedia. Dan permadani yang terhampar. Udah balai, dipan, air, bantal, sungai. Nah, ada permadani yang dihampar depan muka kita. Itu perbedaan dari neraka. Masuk neraka udah kepayahan, panas. Nah, terus perbedaan di surga kita terlihat lebih nikmat ya, nikmat gitu. Dan lanjut ke 17-nya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana mereka diciptakan, ya, bagaimana diciptakan. Ya, kita lihat unta bagaimana diciptainnya, binatang ya kan, makhluk Allah juga, tapi kan mungkin agak rumit penciptaannya. Kalau kita berpikir bagaimana menciptakan unta, ya kan, bagaimana dia bisa menyimpan air di punuknya, bagaimana dia bisa bertahan di bawah sinar terik matahari. Ya mungkin bukan unta aja, bagaimana kita diciptakan juga, manusia. Perhatikan, dari situ kita bisa belajar kan. Dan langit bagaimana ditinggikan. Sekarang kita lihat langit itu tanpa tiang. Ya seperti rumah nih, plafon kan tiangnya ada, tembok atau betonnya. Tapi langit bagaimana? Kenapa nggak ada tiang? Itulah mungkin kekuasaan Allah gitu. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Bumi ada padang rumput luas sejauh mata memandang. Ya kan, bagaimana dengan gunung-gunungnya, bagaimana hamparan-hamparannya.
maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW hanyalah pemberi peringatan. Dari sebelumnya zaman jahiliyah, dengan datangnya Nabi Muhammad, akhirnya ke zaman yang bertuhan. Sebelumnya menyembah berhala, ya kan. Sekarang pas Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, akhirnya mereka sekarang menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar. Nah, kita, Nabi Muhammad itu hanya pemberi peringatan. Jadi hanya kasih tahu, ini berhala ini salah, kalian harus tinggalkan berhala, harus menyembah Allah yang Allahu Akbar nih, Allah yang Maha Esa. Tinggalin. Tapi ketika mereka, Nabi Muhammad dapat penolakan, bahkan sampai terjadi namanya hijrah, perlawanan, dibully, mau dibunuh, sampai terjadi boikot. Semua keluarga Nabi Muhammad diboikot, dan akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Artinya Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan, seperti kita. Ada tugas yang harus disampaikan, bahwa kita harus menyampaikan, ikut sholat yuk, udah sholat belum, ikut itu yuk sedekah, nanti pahalanya segini-segini, jangan mabuk ya, gitu. Dan itu hanya pemberi peringatan, gitu. Engkau, ada sambungannya nih, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi Nabi Muhammad nggak punya kuasa atas mereka. Mereka mau nolak, itu udah pilihan mereka. Kita udah nyampaikan, kita ajak sholat. Ketika mereka menolak, itu udah pilihan mereka, urusan mereka. Tugas kita hanya memberi peringatan. Tanggung jawab kita di akhirat. Ketika orang itu nanya, udah dikasih peringatan belum? Saya belum dikasih peringatan sama dia. Nah, kita tinggal sampaikan bahwa kita sudah ngasih peringatan, gitu. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Nah, kita udah kasih peringatan, ini orang ini berpaling. Berpaling itu gimana sih? Ya begini, cuekin, tidak mengindahkan. Dan kafir itu apa? Tidak percaya atas adanya Allah. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Azab yang kecil aja sakit, apalagi azab yang besar. Jangan main-main, ini Al-Quran. Azab yang kecil sakit, nggak enak. Bagaimana dengan azab yang besar? Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kepada Allah. Kita ini semua kembali. Yang orang kafir, orang muslim, semuanya akan kembali ke Allah. Nah, jika kembalinya membawa kebaikan, timbangan amal yang berat, maka akan masuk surga dan akan menikmati fasilitas dalam surga. Sebaliknya, kalau misalnya kembali dalam keadaan buruk, timbangan keburukannya lebih berat, maka akan menuju neraka yang digambarkan dalam ayat awal tadi. Kepayahan, menuju air yang panas, dikasih buah yang berduri, gitu. Nah, itu pilihan kita. Kita disuruh memilih mau yang mana, mau surga atau neraka. Pilihannya tidak ada pilihan ketiga, mau surga atau neraka, gitu. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Dihitung dulu berbuat baiknya gimana pahalanya nih. Ketika pahala, misalnya pahala sedekah, kita ngasih 1000, maka dikali 10 berapa? 10.000 dikali lagi 700. Di ilmu yang lain dikali lagi 700 berarti 70.000. 1000 ya 70.000. Gimana kalau misalnya
100.000. Ya silahkan hitung. Nah, Allah lah sebaik-baiknya penghitung. Ini semua dihitung. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita dihadapkan oleh persidangan akhir namanya. Ditampakkan semua tuh, dari kita kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai mati, ditampakin semua perilaku kita. Yang mudah-mudahan kita menuju kita selamat, mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Untuk itu maka kita harus berbuat kebaikan setiap hari. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai tafsir Al-Ghasyiyah tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya, jika ada kebenaran dari Allah SWT, hanya mencoba untuk bermanfaat bagi sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.